Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, kita mungkin sering berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan hidayah. Kita mungkin sering bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan petunjuk. Tetapi sahabat-sahabat sekalian, banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya hidayah itu telah datang. Kita sering mengabaikan bahwa sesungguhnya petunjuk itu telah disampaikan. Kenapa? Karena mungkin kita tidak menyadari atau mungkin kita menyia-nyiakannya. Sahabat-sahabat sekalian, ketika hati kita terbersit untuk mengerjakan suatu amal ibadah, itu adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita tergerak untuk mengerjakan sebuah perbuatan yang baik, itu adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, maka ketika hati terbersit mengerjakan amal ibadah, maka kerjakan. Ketika hati kita tergerak, terdorong, termotivasi untuk mengerjakan semua perbuatan yang baik, maka lakukan. Jangan mengulur-ulur waktu dan jangan terlalu banyak pertimbangan untuk melakukan sebuah kebaikan. Karena itu semua adalah merupakan hidayah dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dan belum tentu datang untuk kedua, ketiga, atau keempat kali. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, ini harus kita sadari bahwa ketika seseorang yang jarang melaksanakan sholat, kemudian pada suatu waktu ia mendapatkan bisikan atau tergerak hatinya untuk mengerjakan sholat, maka sesungguhnya itu adalah hidayah dari Allah. Dan itu merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Karena itu, maka kerjakanlah sholat dengan segera. Mungkin akan datang bisikan, untuk apa kamu mengerjakan sholat? Toh selama ini kamu tidak sholat. Untuk apa kamu mengerjakan sholat? Nggak akan diterima kok sholatmu. Nah, itu pastikan bahwa bisikan-bisikan seperti ini adalah bisikan setan, iblis laknatullah alaih. Ya sama dengan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Untuk apa kamu bersedekah? Untuk apa kamu berinfak? Untuk apa kamu menolong orang? Toh kamu tidak sholat, tidak puasa, itu tidak akan berguna. Sahabat-sahabat sekalian, ketika bisikan seperti ini datang, maka pastikanlah bahwa bisikan itu adalah bisikan yang berasal dari setan dan iblis yang tidak menginginkan kita berbuat baik sedikit pun. Sahabat-sahabat sekalian, seperti yang kita pahami bahwa kita tidak tahu amal yang mana yang akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga tidak mengetahui bahwa perbuatan baik yang mana yang mengundang rahmatnya Allah sehingga membawa kita masuk ke dalam surganya. Kita tidak tahu. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, sekecil apapun amal ibadah itu, sekecil apapun atau sesederhana apapun perbuatan baik itu, maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka apabila kamu mengerjakan perbuatan yang baik, meskipun seberat biji zarrah, maka kamu akan melihat hasilnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan apabila kamu mengerjakan perbuatan yang buruk, meskipun seberat zarrah, maka kamu akan melihat balasannya. Artinya sahabat-sahabat sekalian, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan akan mendapatkan balasan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sekecil apapun perbuatan buruk atau dosa yang kita lakukan akan mendapatkan balasan berupa azab atau siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, hidayah itu
mungkin sudah sering disampaikan Allah kepada kita. Petunjuk itu mungkin sudah sering kita dapatkan. Tinggal bagaimana kita kemudian menyadarinya dan langsung mengaplikasikannya dalam bentuk perbuatan yang nyata. Sahabat-sahabat sekalian, ini harus kita pahami dan harus menjadi catatan bagi kita semua, untuk kemudian kita bisa mengerjakan amal ibadah, bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.